Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Saya senang mendengar satu ceramah dari seorang ustadz. Saya tidak tahu namanya, tapi tadi tiba-tiba lewat di beranda saya ya. Di mana ustadz ini ketika dia berceramah, dia mengatakan bahwa kalau kita menganggap Isa sebagai nabi, ya itu hak kita, gitu ya. Itu kepercayaan kita, tapi kita jangan menghakimi, jangan kita menyalahkan. Kita harus menghormati bahwa orang Kristen dan juga orang Katolik itu menuhankan Yesus. Saya senang sekali jika ada orang yang berkata demikian. Harusnya Kainama dan yang lainnya itu berkaca kepada Ustadz seperti ini. Sebelumnya mari kita bersama-sama lihat videonya. Iman itu final. Yang Islam meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang Katolik, yang Kristen mengimani bahwa dalam ketuhanan ada Trinitas. Itu hak mereka beriman. Bahkan Quran menginformasikan kepada kita betapa mulianya seorang nabi yang bernama Isa bin Maryam, yang diyakini sebagai salah satu nabi ulul azmi, sebagai nabi pembawa kabar berita sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Quran memuliakan ibunya Isa menjadi nama surah Maryam. Umat Islam wajib menghormati Isa dalam konteks kenabian. Tetapi apakah kemudian Katolik dan Kristen atau yang lainnya meyakini Isa itu bagian dari oknum ketuhanan? Itu iman mereka. Dan kita hormati dan kita hargai mereka. Sebenarnya kalau ustadz-ustadz di Indonesia itu seperti Pak Ustadz ini, pasti kita dalam hidup berbangsa, bernegara itu aman, damai ya. Karena saling menghormati keyakinan masing-masing. Saya juga menghormati kalau misalnya saudara saya Islam menganggap atau percaya bahwa Isa itu adalah nabi yang diutus Tuhan. Meskipun bagi saya bahwa Yesus dengan Isa yang dipercaya oleh orang Islam itu berbeda. Tapi saya tetap menghormati itu. Itu adalah hak mereka dalam beragama. Dan saya juga menghormati jikalau ada orang lain di dunia ini menyembah Tuhan selain Tuhan yang saya sembah. Dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, semuanya itu dijamin oleh undang-undang. Tidak ada orang yang boleh protes, apalagi melarangnya. Tidak boleh. Nah, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan tadi itu ya. Kalau saudara kita Kristen, Katolik menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan, ya kita harus hormati. Betul. Kita ini orang Kristen yang percaya, mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa kalian yang rempong kan? Kenapa kalian yang repot? Kenapa kalian yang tidak setuju? Kenapa kalian yang protes? Wong yang percaya itu kita, kami orang Kristen. Nah, seperti ini nih, harusnya Kainama belajar ya, Donditan, kemudian Aristo dan teman-temannya itu belajar dari ustadz yang seperti ini. Kita ini saling menghormati satu dengan yang lain. Jangan hanya bisanya mencaci maki, mencari kesalahan orang lain, mencari pembenaran dirinya sendiri, dan kemudian pokoknya rempong lah mereka ini ya. Lucu loh kalau saya melihat orang-orang seperti Kainama dan kawan-kawan ini. Harusnya mereka ini kalau sudah jadi Islam, ya sudah jadi Islam yang baik gitu ya. Belajar mengenai ajaran-ajaran Islam yang baik, yang benar gitu ya. Jadi Islam yang baik. Itu yang betul, bukan ngurusi agamanya yang dulu. Kalau nanti dituduh mereka menghina atau memfitnah, oh saya ini hanya kesaksian. Ya kesaksian itu menurutmu, tapi bagi kami sebenarnya kalian itu menghina, memfitnah gitu ya. Ya, itulah yang dilakukan oleh Kainama dan teman-teman ini ya. Saya berdoa supaya Pak Ustadz tetap sehat, supaya mencerahkan banyak orang di Indonesia ini. Shalom, salam maras, Tuhan Yesus memberkati.